Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Apa kabar? Sehat ya? Sehat semua ya? Terima kasih ya sudah bergabung tepat waktu di Jimit Pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sekarang untuk memulai pembelajaran ini silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Doa cukup. Ya, terima kasih Monik sudah memimpin doa. Seperti pada pertemuan minggu yang lalu, Ibu meminta kalian untuk membaca buku non-fiksi. Sudah dilaksanakan? Sudah, Bu. Oh iya, terima kasih. Oh iya, Ibu ingin tanya, minggu yang lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Tentang sistematika diskusi, Bu. Sistematika teks resensi. Baik, sistematika teks resensi ya. Baik, sudah paham betul tentang sistematika teks resensi ya? Sudah, Bu. Ya, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyusun rancangan teks resensi buku non-fiksi yang sudah kalian baca. Kemudian mengembangkan rancangan tersebut menjadi sebuah teks resensi. Seperti itu, jadi ada dua. Baik, untuk penilaiannya, nanti ini karena ini di keterampilan, penilaiannya nanti berupa produk ya. Produk yang pertama nanti berupa produk rancangan teks resensi kalian. Kemudian yang kedua yaitu produk berupa teks resensi yang sudah kalian kembangkan dari rancangan tersebut. Kemudian untuk penilaian sikap spiritual dan juga sikap sosial nanti sepanjang pembelajaran akan Ibu nilai. Untuk sikap spiritual tadi ketika kita membuka pembelajaran dengan berdoa. Untuk sikap sosial nanti berupa kejujuran, cermat, kemudian tanggung jawab. Sekarang Ibu akan jelaskan manfaat pembelajaran kita pada sore hari ini. Kalian nanti diharapkan setelah mempelajari bagaimana cara merancang dan menyusun teks resensi, siapa tahu besok menjadi seorang resensator. Nah, ini menjadi bekal awal kalian untuk menjadi seorang resensator. Ibu akan tampilkan sebuah video tentang menyusun teks resensi ya. Silahkan disimak baik-baik. Baik, sudah disimak dengan baik tadi? Sudah. Tentang apa tadi ya? Langkah-langkah membuat resensi. Langkah-langkah menyusun teks resensi. Baik, tadi novel apa yang disusun tadi sebagai contoh tadi? Laskar Pelangi, Bu. Laskar Pelangi. Baik, tadi apa saja yang ada di sana? Pertama kalau mau meresensi itu berarti apa yang dilakukan pertama tadi? Membaca buku, betul. Setelah membaca buku tadi apa? Membuat judul. Membuat judul yang menarik. Apalagi? Membuat identitas buku. Membuat identitas buku, betul. Lanjut, apalagi? Iya, isi. Terus yang terakhir? Penutup. Penutup. Nah, untuk sampai ke tujuan pembelajaran kita, sekarang Ibu akan menampilkan dua teks resensi. Yang tadi malam sudah Ibu unggah di Google Classroom, akan Ibu tampilkan karena sudah dibaca, tinggal mencermati. Silahkan temukan permasalahan yang ada pada kedua teks resensi tersebut. Bisa dipahami? Kalau permasalahan itu berarti ada ketidaksesuaian dengan yang seharusnya, begitu ya. Kamu lihat dari unsur-unsur dan pengembangan isinya ya. Teks resensi 1 karena sudah dibaca. Ini teks resensi dari rimba dengan empati. Ini judul teks resensinya ya. Sudah dibaca, tinggal dicermati saja. Ini ada gambarnya juga. Adakah permasalahan di sana? Ada yang mau menyampaikan tanggapan? Ya, Bu. Oh iya, Anissa. Resensi 1. Judulnya membuat buku sulit dipahami, Bu. Identitas dirinya sulit, pendahuluannya juga tidak ada. Tuh. Baik, memang tadi seperti di video tadi bahwa judul itu kan harus menarik ya, menarik dan tidak harus sama, sebenarnya tidak harus sama dengan judul buku. Ini sebenarnya sudah tidak sama, tapi mungkin tadi persepsi dari Anissa mungkin membingungkan ya. Ya, bagi sebagian orang mungkin itu juga membuat bingung. Nah, nanti kalau kalian buat resensi silahkan dibuat judul yang menarik dan itu tidak membingungkan. Oh ya, mau menambahkan Herdita? Ya Bu, itu identitasnya tidak lengkap karena tidak ada ISBN-nya. Baik, ada lagi yang mau ditanggapi dari teks ini sampai bawah ini? Nela, silakan. Saya ingin mengomentari terkait penutup. Ya, penutup. Bagaimana penutupnya? Rekomendasi tidak ditulis secara jelas menurut saya. Seharusnya buku ini ditujukan untuk orang-orang yang ingin tahu
tentang kehidupan orang rimba, Bu. Oh iya, betul. Nah, sekarang kita ke teks resensi yang kedua ya. Coba, ada permasalahan apa di sini? Firta? Oh iya, silakan. Ingin menanggapi teks resensi yang berjudul Resep menulis buku bestseller. Iya. Bagaimana? Menurut saya judulnya menarik dan membuat penasaran. Rizky, silakan Rizky. Buku ini dapat membantu terkait memberi motivasi untuk baca buku tersebut. Jadi di sini memberikan motivasi untuk menulis ya. Motivasi untuk menulis bagaimana menulis yang baik supaya menjadi buku bestseller. Baik, sudah ada itu. Terus ada lagi? Safira? Oh ya, silakan Safira. Menurut saya isinya menarik, kelebihan jelas seperti bahasa yang ringan. Kelemahan buku tidak ditulis, Bu. Oh, kelemahannya tidak ditulis. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengomentari terkait dua teks resensi tadi. Kalian sudah bandingkan dua teks resensi tadi dan juga menemukan berbagai macam permasalahan yang ada dalam teks resensi tersebut terkait kelengkapan unsur juga pengembangan isinya. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi dalam kelompok merumuskan permasalahan-permasalahan yang tadi kita temukan tadi. Silahkan dirumuskan bagaimana seharusnya kita merancang teks resensi yang baik itu seperti apa. Nanti bisa salah satu merumuskan. Silahkan. Yang kelompoknya Herdita ada kesulitan? Tidak, Bu. Oh, tidak. Nurina? Tidak, Bu. Anissa? Tidak, Bu. Ada yang sudah bisa merumuskan hal-hal apa saja toh sebenarnya dari kita membandingkan dua teks resensi tadi, hal-hal apa saja yang harus ada ketika kita merancang teks resensi nanti? Saya, Bu. Anissa, baik, silakan Anissa. Jadi, hal-hal yang harus ada dalam menyusun rancangan teks resensi berdasarkan perbandingan kedua teks tadi, yaitu yang pertama, harus ada judul resensi yang menarik pembaca. Yang kedua, identitas buku harus lengkap. Yang ketiga, pendahuluan sebaiknya ada, seperti kepengarangan, penghargaan yang pernah diterima tersebut. Yang keempat, gambaran singkat atau sinopsis harus ada untuk membuat pembaca tertarik membaca buku tersebut. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan harus ditampilkan supaya menjadi nilai plus untuk buku tersebut. Kekurangan ditampilkan untuk masukan sebagai perbaikan buku tersebut. Yang terakhir, penutup bisa berisi rekomendasi buku tersebut layak dibaca oleh siapa. Demikian, Bu. Bagus. Yang dirumuskan Anissa tadi sudah benar. Dari perbandingan tadi ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian membuat rancangan sebuah teks resensi. Nah, dari yang sudah dirumuskan teman kalian tadi, silahkan kalian membuat rancangan teks resensi buku non-fiksi yang sudah kalian baca. Kerja di dalam kelompok, boleh berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti kalian merancang seperti yang disampaikan Anissa tadi pada poin-poin pentingnya tadi. Silahkan dirancang berdasarkan buku yang sudah kalian baca. Nah, nanti kalau sudah Ibu beri komentar bisa diunggah di LKPD 1 ya, yang ada di Google Classroom. Ya, Bu. Sebelumnya, Ya. saya tidak punya buku non fiksi. Boleh tidak kalau meresensi buku fiksi? Oh begitu. Ada yang tidak punya, yang tidak ketemu buku non fiksi begitu? Tidak menemukan buku non fiksi? Iya, Bu. Ya, baik-baik, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang jelas kalian sudah mendapatkan bahan untuk membuat teks resensi ya? Sudah dibaca begitu ya? Sudah. Tidak apa-apa. Baik, baik, baik. Silakan dibuat ya. Baik, Bu. Silakan dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab anak-anak. Perhatikan penulisannya ya, karena kita belajar bahasa Indonesia. Ibu kemarin sudah share PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sudah Ibu share PDF-nya ya. Silakan bisa dibuka, kalian bisa lihat sebagai panduan. Silakan Nurina, dicoba dipresentasikan. Yang lain silakan dilanjutkan. Judulnya semenarik mungkin. Identitas buku, Ya. yaitu judul buku Ketika Cinta Tak Mau Pergi. Penulis Nadira Khalid, penerbit
lingkar pena, tebal buku 306 halaman. Untuk pendahuluannya, Nadia Khalid, seorang penulis kelahiran 1971 yang banyak menciptakan. Ya. Isi bercerita tentang kisah percintaan beda status sosial yang berlatar suku Sasak di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya. Untuk kelebihannya, Nadia berani mengangkat tema lokal di tengah banyaknya novel import. Untuk kekurangannya, pembagian penceritaannya di tiap peristiwa tidak berimbang. Misal pada satu bagian berlangsung lama, kemudian bagian lain berhubungan hanya sebentar. Untuk penutupnya, buku banyak mengangkat budaya Lombok sehingga direkomendasikan bagi pembaca yang ingin mengetahui banyak terkait budaya daerah Lombok. Demikian rancangan kerangka teks resensi saya. Nah, sekarang kalian bertugas untuk mengembangkan rancangan kalian tadi. Kembangkan rancangan yang kalian buat tadi menjadi sebuah teks resensi. Nah, nanti kalau sudah dikembangkan, kalian tulis di LKPD 2 dan diupload di Google Classroom. Kerjakan dengan jujur ya anak-anak, jangan jadi plagiator. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil teks resensi yang sudah kalian kembangkan. Nanti kalau nggak selesai kita lanjutkan minggu depan. Silahkan yang sudah siap, silahkan presentasi. Yang pertama, silahkan Shirley. Saya memberikan judul resensi pada buku ini yaitu Berjuta Rasanya Cinta. Judul Sepotong Hati yang Baru. Pengarang Terelie, editor Andriati, penerbit Mahaga Publishing, jumlah halaman 206 halaman, jenis fiksi. Buku Sepotong Hati yang Baru merupakan kumpulan dari 8 cerita pendek. Buku ini berisikan cerita dengan tema perasaan cinta dan disajikan berbagai kisah cinta ala legenda hingga modern. Tiap cerita di dalamnya memiliki kekuatan masing-masing, baik dari segi penyampaian cerita maupun dari permasalahannya. Kelemahan dari buku ini adalah pesan moral kurang tertangkap dengan baik oleh para pembaca, dan desain covernya yang kurang menarik perhatian, serta kertas yang digunakan untuk mencetak buku ini kualitasnya kurang baik. Kelebihan dari buku ini adalah terdapat rangkaian kata indah, gaya penulisan Terelie yang mengalir dengan baik dan berhasil menggugah emosi para pembaca. Kelebihan lain dari buku ini adalah dapat membuat pembaca ingin bersegera menjadi pribadi yang baik dan tulus. Di setiap tulisannya, Terelie selalu menyisipkan pesan-pesan bermakna dalam menjalani dan memahami setiap proses kehidupan. Buku ini cocok dibaca oleh para remaja yang sering merasa galau karena cinta. Kesimpulannya, buku ini dapat memberikan banyak nilai moral yang baik bagi para pembaca, asalkan pembaca dapat menyaring dengan baik semua pesan moral yang ada. Demikian resensi yang telah saya buat. Terima kasih. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja? Merancang teks resensi dan menyusun teks resensi. Betul. Senang belajar hari ini? Senang, Bu. Ada kesulitan yang ingin disampaikan ke Ibu? Ceritanya itu susah merangkai kata itu loh, Bu. Merangkai kata, seperti Nisa tadi ya? Iya, silakan. Ini perlu latihan. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan masih melanjutkan KD keterampilan. Kita akan belajar mengenai menyunting teks resensi. Teksnya yaitu teks yang kalian buat tadi. Silakan nanti saling bertukar teks resensi ya. Setelah itu kalian unggah di LKPD. Nah, minggu depan kita akan menyunting teks resensi teman. Minggu depan juga Ibu akan melakukan evaluasi berupa tes somatik, nanti memakai aplikasi Quizzes. Silakan belajar. Kita tutup belajar pada sore hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Doa dimulai. Doa cukup. Ya, terima kasih anak-anak. Silahkan pulang. Selamat sore. Boleh les unit ini. Silakan.